Sepertinya aku menggunakan orang ini. Oh, siap. Carikan aku orang ini. Siap, Tuan. Akhirnya beres juga. Berdiri. Hah, ini di mana? Tadi siapa ini? Kenapa aku di sini? Ini di mana? Sekarang ikuti perintahku. Cepat isi apa yang seharusnya ada di sana. Gak mau, ini buat apa lagian? Gak mau, ini rahasia loh. Gak mau. Lagian Anda siapa sih ini? Udah, cepet isi aja. Gak usah banyak-banyak. Sudah, Pak. Mana sini? Ini apaan? Game pramuka sejati, Pak. Game. Buat apa? Saya boleh pinjam dulu laptopnya, Pak? Ya, silakan. Coba Bapak lihat ini. Salam sejahtera sahabat Angela dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya selalu punya persoalan di meja guru. Dan kali ini saya bersama para remaja yang mungkin Anda juga pernah menemukan persoalan-persoalan yang sama dengan saya, yaitu persoalan para remaja dengan video games. Untuk kita ketahui bersama, video games sangat populer di Indonesia sejak tahun 1980-an. Itu dimulai dari game konsol dan game arcade seperti Atari dengan ciri khas joysticknya. Lalu ada juga dingdong yang kalau kita mau main harus memasukkan koin dulu. Lalu di era 1990-an, itu eranya saya tuh, ada yang namanya Sega, Nintendo dengan kualitas gambar 8 sampai 16 bit. Namun untuk bermain kita membutuhkan cartridge atau anak-anak di era saya pada saat itu bilang itu kaset ya untuk bermain berbagai macam gamesnya. Nah, memasuki era tahun 2000-an, video game semakin canggih dengan kualitas gambar yang lebih menarik. Ada PlayStation, Sega Dreamcast, Nintendo 64, belum lagi berbagai macam PC games yang banyak sekali jenisnya. Lalu di tahun 2009 nih, era Android datang dengan salah satu fiturnya yang menarik, apalagi kalau bukan video games. Dan pada tahun 2009 juga muncul salah satu games Android yang fenomenal, yaitu Angry Birds. Nah, kebetulan anak-anak yang berada di hadapan saya saat ini, ya, mereka lahir di era Android. Ada yang 2009, 2010, 2011, era di mana Angry Birds juga dilahirkan. Makanya mungkin wajahnya mirip-mirip kali ya. Namun ada yang berbeda dengan mereka. Jika anak remaja pada umumnya hanya memainkan video games yang sudah tersedia di Play Store, kalau di Apple tuh iStore ya namanya? App Store, bukan iStore. iStore itu jualan Apple-nya. Jadi kayak Play Store-nya apps
Play Store-nya iPhone gitu. Nggak, itu App Store. Ya, Kalau App Store. kalau iStore itu yang jualan iPhone-nya. Bukan. Bukan. Oh, berarti salah. Saya dapat dari mana iStore ya? Oke. Nah, kalau anak-anak umumnya biasanya tinggal main cari di Play Store atau App Store, tinggal beli ya kalau mau main. Tapi anak-anak ini beda. Nah, apa yang beda dari mereka? Yang membuat mereka berbeda dengan anak remaja lain, nah ini mereka membuat videonya sendiri. Bahkan memasarkannya sendiri juga. Jadi independen lah ya, bisa dibilang independen. Mungkin ada yang sudah tidak asing, tapi mungkin ada yang baru tahu bahwa SMP Santa Angela punya kreator games dan punya games namanya Pramuka Sejati. Betul ya? Dan ini adalah game edukasi. Nah, itulah mengapa saya tadi membuka acara ini dengan Sandi Morse. Karena di sini ada anak DPP. Tapi tahu nggak itu tadi kata-katanya apa? Karena ini balas dendam karena saya kemarin main Sandi Morse itu gerbang nggak bisa kebuka-buka ya. Waduh. Sandi Morse paling repot, makanya balas dendam nih mumpung ya. Aduh, bisa nyontek gitu. Jadi kalian juga harus buka kamus ya. Kayaknya dicatat lagi. Dicatat. Tadi gangan tuh. Apa itu tadi? Tut ya. Ya itu jadi Sandi Morse untuk kata halo. Ya kan kalau H itu tut 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 tut. Nah, 4 titik. Terus A titik sama panjang. Tut tut. Nah, kalau L tut 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 tut. Nah, O tut tut tut. Nah, begitu. Yang pakai kita tahu dari ini ya. Jadi sambil main itu sambil buka bukan Google apa tuh? Google Search ya. Itu kan kamu Sandi Morse banyak. Dan tetap nggak bisa kebuka gerbangnya sampai sekarang. Kenapa? Jadi minta pertanggungjawabannya. Skornya masih kurang, minimal 450. Pak Kiki masih di 150. Berapa? Skornya, average skornya kan harus 450 gerbang pertama keluar. Ya, gerbang pertama kebuka tuh average score harus 450, tapi Pak Kiki masih punya 100, masih di 100. Ya, jadi kalian harus tanggung jawab. Nggak mau tahu ini beres podcast, gerbang harus sudah kebuka ya. Ini. Nah, kita langsung aja ngobrol dengan ketiga remaja super. Buat saya sih super ya, karena jarang, apalagi di usia saya tuh nggak kepikiran bikin games kayak gimana. Buat kami di era 90-an, udahlah insinyur aja yang bikin game, profesor aja kita mah tinggal main, cari uang atau minta orang tua atau nabung gimana caranya biar bisa main. Nah, silahkan perkenalkan diri kalian dulu. Bebas. Dari yang merasa paling ganteng boleh? Silahkan. Yang punya game dulu dong. Oke, boleh. Perkenalkan, saya Evan Wangsa Putra ya, bisa dipanggil Evan gitu ya. Saya adalah salah satu siswa di SMP Santa Angela, sekarang lagi ada di kelas 9. Dan saya juga yang menggagaskan salah satunya yang menggagaskan game Pramuka Sejati ini gitu. Ya. Sehingga bisa dirilis dan dimainkan oleh semua orang di kalangan banyak. Mantap. Ya, perkenalkan, nama saya Jason. Saya juga sekarang ada salah satu siswa dari SMP Santa Angela. Sekarang lagi ada di kelas 8 dan sama seperti Ivan juga, saya juga dulu tuh yang salah satu yang menggagaskan ide game Pramuka Sejati. Oke. Silakan. Perkenalkan, seperti yang yang udah dikenalin tadi teman-teman saya ini, saya juga dari SMP Santa Angela tentunya. Saya namanya Michael Christian dan saya yang ngedirect untuk video iklan sebelumnya. Iya, jadi baru-baru ini mereka membuat sebuah iklan yang membuat saya kagum ya, karena bagus banget videonya. Dan ternyata mereka bekerja sama nih, Evan dan Jason, dengan sebetulnya banyak yang ngerjain, nggak cuma bertiga ya. Iya. Di belakang layar banyak, tapi ini salah satu direkturnya, Michael Christian, peraih Grammy Replay 2025. Iya, benar. Dan juga Grammy. ya Grammy Iya. Grammy Replay 2025. Ya. Terus juara 1 juga untuk apa tuh? Lomba fotografi di Iya. Ursula waktu itu ya. Iya, benar. Oke. Nah, karena ini adalah anak-anak spesial, maka kita harus tahu dulu, kita gali dulu masa kecilnya seperti apa. Kalau tadi udah mulai dari Evan, sekarang kita mulai dari yang paling ganteng, Michael. Oke, terima kasih Michael. Belum. Oke lah, Michael ya. Gimana, Pak? Pertanyaannya apa, Pak? Tadi cerita tentang masa kecil dari mulai lahir sampai sekarang udah SMP, itu cerita kamu bagaimana kehidupan tuh? Jadi awalnya saya tuh masih di rahim gitu ya, masih belum keluar. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Terus
Oh iya, terus tiba-tiba keluar aja, terus kayak ya udah jadi dari TK tuh dapat kayak satu iPad gitu untuk main game. Oh, jadi dari TK sudah pegang iPad untuk Udah main pegang game. iPad untuk Oke. main game. Terus dari itu TK, SD sampai SMP sekarang makanya setelah TK itu pakainya HP. Pakai buat HP. main game. Nah, kapan pertama kali punya HP? Itu tuh SD kelas 1. SD sudah punya HP sendiri atau pakai yang orang tua? Pakai HP sendiri. HP sendiri mulai kelas Kelas 1 SD. kelas 1 SD. Iya, Waduh, udah dapet. hebat ya. Hebat. Oke. Kamu TK di mana? TK di area dini. Area dini. Dekat rumah. Oke, SD, SD di Santa Ursula. SMP-nya di Angela. Angela. Berarti sudah ada beberapa sekolah ya. Nanti bener. SMA di mana? Angela tentunya. Wih, mantap, setia ya. Setia dong. Udah nggak ada yang menarik lagi dari Apa cerita yang menarik untuk disebarkan? Nah, kamu kan Apa? fotografer dan videografer dan Pak Kiki hasilnya tuh spesial ya. Hasilnya nggak biasa. Kapan pertama kali belajar videografi dan fotografi? Sebenarnya mulai kenal deket sama ini pas SMP kelas 7. Jadi masuk SMP langsung kenal. Oh, SMP kelas 7 justru baru pegang kamera. Belum ada waktu itu, masih pakai HP foto-foto. Oh. Tapi kayak seneng aja gitu Ya, foto-foto. ya, ya. Oke, nanti kita gali lebih dalam lagi gimana kok bisa sih dalam jangka waktu 2 tahun ya, 2 Iya, tahun itu penguasaan dari mulai teknik gambar sampai audio itu keren banget buat Pak Kiki ya, buat Pak Kiki. Terima Oke. kasih. Sekarang Jason, ceritakan masa kecilmu Jason. Iya, sama ya kayak Kak Michael, aku juga di rahim, gak tahu apa-apa, tiba-tiba lahir aja gitu. Nah, terus yang masa kecil kayak anak-anak pada umumnya gitu. Nah, terus aku dulu umur 4 dapat iPad, bukan iPad apa ya? Tab gitu. Tab ya. Sama mainnya tuh game-game kayak apa orang-orang pada umumnya dulu, Angry Birds gitu mainnya. Nah, di situlah mulailah tumbuh minat pengen apa ya kayak suka main game atau gimana gitu kan. Nah, terus itu berulang terus sampai sekarang. Cuman dulu 2020 COVID-19 PJJ. Ya. Nah, aku jadinya dapat laptop. Nah, itu ya dulu aku mikirnya udah apa laptop cuma dipakai buat belajar aja gitu. Aku masih belum tahu cara download game kayak gitu. Ya. Nah, terus aku kelas 5 aku mulai mikir kayak kok aku gabut ya, aku bingung mau ngapain gitu. Nah, terus kebetulan satu malam tuh aku nemu video di YouTube kayak orang tuh bikin apa ya? Game-game simple gitu yang kayak zaman-zaman dulu banget. Yeah. Kayak konsol. Nah, disitulah aku mulai tertarik gitu, mulai bikin game-game simple gitu pakai ya yang simple-simple dulu aja, mulai belajar coding gitu. Sampai akhirnya ya ketemu Evan tahun 2023 dan akhirnya tahu gitu kita berdua tuh punya hobi yang sama, jadi akhirnya bikin Pramuka Sejati. Jadi sejak kelas 5 SD ya udah mulai ngulik untuk bikin game sederhana itu di kelas 5 atau kelas 6? Di kelas 5. Kelas 5 SD. Oke, SD di mana? Di Angel. TK? Angela juga. Angela juga. Tadi umur 4 tahun sudah pakai tab untuk main game. Iya. Dan yang diingat adalah Angry Birds, benar ya? Iya. Kalau Michael masih ingat nggak game yang awal kamu mainin? Sama Angry Birds. Angry Birds. Jadi benar ya tahun 2009 itu booming ya pada saat itu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita dengar cerita dari Evan. Silakan, Van. Ya, oke. Untuk masa kecil ya, mungkin sama tadi. Kalau ketika balita mungkin kurang ingat gitu ya. Tapi saya ingat banget tuh game yang pertama kali saya mainin itu adalah Angry Birds sama juga. Pertama di 2009. Waktu itu saya kayaknya belum sekolah deh, belum TK. Tapi saya ingat banget itu main Angry Birds itu di laptop. Gitu. Oh, laptop. Di laptop yang masih agak jadul gitu, Windows XP. Windows XP itu saya main Angry Birds gitu. Nah dari situ pertama kalinya kenal game gitu, Pak. Terus ketika saya SD gitu ya, ketika SD juga saya dapat kalau mereka kan tadi tablet sama iPad ya, kalau saya handphone sih, Pak. Smartphone ya. Ya di situ juga biasa dipakai buat belajar, kadang-kadang juga buat hiburan main game gitu, Pak. Jadi ketika SD juga saya mengenal game-game di Android gitu, Pak. Terus saya juga sama tadi kayak Jason kurang lebih ketika kelas 5 itu baru baru punya penasaran gitu, rasa ketertarikan untuk membuat game gitu. Saya sebenarnya dari dulu tuh dari kelas 1 tuh udah ada udah ada kayak bakat game desainnya gitu, Pak. Jadi kayak waktu kelas 1, kelas 2 itu saya kayak bikin game di sekolah nih bareng-bareng. Tapi cara mainnya tuh ya fisik gitu di sekolah. Oh ya, oke. Jadi kayak di dunia nyata maininnya. Cuman kan belum tahu gitu cara mengimplementasikannya ke dalam digital gimana gitu ya.
Saya juga dulu inget banget waktu masih kecil tuh saya suka gambar-gambar gitu Pak. Gambar-gambar dari game yang saya mainin itu saya suka gambar-gambar dengan imajinasi game saya sendiri gitu. Ya. Jadi kalau game desain saya udah tertarik dari sejak SD sih Pak, bahkan sebelum SD kayaknya. Nah tapi akhirnya saya kan mikir tuh, ini kapan sih bisa bikin game gitu ya. Emangnya bikin game susah apa sih atau malah gampang gitu ya. Nah akhirnya saya pelajari itu ketika pandemi tadi sama kayak Jason. Awalnya mah bosen gitu ya. Terus tiba-tiba saya kepikiran buat nyari nih di internet ya, cara bikin game gimana sih gitu ya. Nah, di situ pertama kali saya kenal yang namanya Unity Engine, Pak. Unity Engine. Iya. Ya. Itu mungkin kalau sering main game kan suka muncul tuh, Pak. Unity. Create with Unity gitu. Oke. Banyak yang kayak gitu. Nah, akhirnya saya nyobain tuh pertama kali Unity. Waktu itu saya masih kelas 5 gitu nyobain Unity, dan ternyata ada beberapa hal yang harus dipelajari gitu. Kayak maksudnya kita nggak bisa langsung bikin game, tapi harus belajar coding dulu misalkan. Nah sejak itu saya belajar coding akhirnya di kelas 5 itu. Nah, saya ingat banget bahasa pertama kali yang saya pelajari itu adalah bahasa Python. Bahasa Python. Nah tapi ternyata kan saya waktu itu kan masih belum ngerti gitu ya. Masih belum ngerti. Ternyata salah belajar gitu. Ternyata Unity itu pakainya bahasa C# bukan bahasa Python. Jadi saya sempat salah belajar waktu itu tuh. Nah tapi untungnya gitu ya, dengan belajar Python tuh setidaknya saya lebih mengenal gitu teori-teori dasarnya di pemrograman tuh kayak gimana, di coding tuh kayak gimana. Jadi belajar bahasa yang lainnya juga cukup mudah gitu Pak. Ya. Terus makin dewasa, kelas 5, terus lanjut lagi kelas 6, saya juga pernah nyobain engine-engine yang lainnya gitu ya. Kayak saya pertama kali pakai Unity itu nggak ngerti, ini kenapa gamenya nggak jadi-jadi, kok error mulu gitu ya. Ya. Saya akhirnya ganti aplikasi lain gitu Pak. Saya dulu pernah pakai Unreal Engine, tapi ternyata lebih berat lagi, lebih susah lagi. Terus saya beralih ke Construct yang kebetulan waktu itu scriptnya nggak usah ngoding gitu Pak, tinggal diklik-klik aja gitu jalan. Akhirnya jadi game pertama saya gitu, meskipun masih jelek tapi saya udah oke lah, ternyata bikin game itu kayak gini gitu. Butuh perjuangan. Nah akhirnya di kelas 6 gitu ya, di kelas 6 saya akhirnya bikin proyek pribadi gitu Pak. Bikin proyek game pribadi. Ini game juga, game 3D gitu ya. Game horror. Ini juga bisa di-download gitu Pak. Sudah saya publish, namanya Fear gitu Pak. Fear, iya. Dan itu juga menjadi kebanggaan sih buat saya ya. Karena itu ibaratnya proyek pribadi yang berhasil gitu. Nah akhirnya saya promosiin juga nih ke teman-teman. Nah terus pas beranjak SMP di kelas 7 terutama, itu saya memperkenalkan juga gamenya ke teman-teman yang lain gitu ya. Dan saya pikir project saya akan berhenti di situ gitu ya. Karena waktu SMP itu saya kewalahan banyak tugas ternyata. Karena nggak kayak SD nih gitu. Nah akhirnya pas kelas 8 nih terutama ya, saya akhirnya ketemu sama Jason nih. Nah di suatu waktu tuh Jason ngusulin ide nih, terutama ketika Gebiar Santa Angela tuh Pak. Gebiar Santa Angela tuh kita disuruh bikin stand pendidikan, terutama bidang kepramukaan gitu ya. Tapi kita spesialnya dapat smartboard nih Pak kebetulan. Mikir tuh gimana caranya kita mengefisiensikan smartboard ini jadi lebih menarik. Nah akhirnya Jason tuh ngasih ide, gimana bikin game aja. Oh iya benar bikin game gitu ya. Jadi awalnya tuh kalau game pramuka itu di handle sama Jason sendiri ya gitu ya. Awalnya pakai Java, pakai Eclipse gitu ya. Cuman ternyata Jason merasa kesulitan gitu. Jadi saya ikut bantu-bantu juga. Akhirnya jadi deh game yang ini gitu Pak. Pramuka Sejati. Game Pramuka Sejati. Jadi Pramuka Sejati itu lahir karena Gebiar Santa Angela. Betul. Karena anak pramuka disuruh memanfaatkan smartboard. Yang biasanya suruh bikin tenda, bikin simpul, terus apalagi masak-masak, ngejahit, kriya, tiba-tiba dikasih smartboard, ngapain yang jadi bikin game. Itulah kalau misalkan pramuka di tangan yang tepat. Benar. Ternyata nggak mesti harus outdoor aja, di indoor juga bisa juara ya. Betul banget Bang. Keren. Ya, tadi ada C#, ada Python, itu kan semua untuk pemrograman. Nah, Jason juga mempelajari itu. Iya Pak, aku dari dulu belajarnya kayak gitu semua. Cuma dulu pertama, kalau ini mah orang-orang nggak umum banget tahu ya. Ini namanya tuh apa ya? Ya masih pakai script bawaan dari, aku dulu kan pakai Windows 10. Jadi aku pakai script bawaan dari situ. Terus mulai pelan-pelan belajar HTML, mulai bikin website gitu. Dulu aku minatnya di bagian website. Web ya. Cuma pada akhirnya pindah ke game sekarang. Ya. Jadi kalau Jason itu kenal C# sama Python dari Evan atau memang sebelumnya sudah punya basicnya? Sebelumnya aku udah punya basicnya dulu, karena dulu aku tuh gimana kayak gonta-ganti terus gitu, bahasanya ganti-ganti terus. Oke, ketemu sama Evan jadi lebih ini lagi. Dapat sesuatu nggak sih dari Evan? Dapat. Banyak atau sedikit? Banyak ya. Oke, dan yang menarik adalah kemarin tuh di Instagram Michael Christian bikin sebuah video, pakai kayak Sherlock Holmes lah. Pernah nonton Sherlock Holmes nggak? Enggak. Atau enggak ya? Kalau yang pakai bayangin karena pernah nonton film Sherlock Holmes kan dia bikin
dia kan detektif, dibikin Oh. pemetaan, kasih jarum dari sini, kasih benang ke sini. Terus dia ditangkap di lapangan basket, serep. Tiba-tiba ada di meja begini nih, cahayanya nyala, tak. Tahu kamu kenapa ditangkap di sini? Oh, gila. Mengerikan ya. Ngeri, Vibe-nya mengerikan banget. Itu keren banget dan nanti videonya saya udah minta sih sama Michael ya, nanti linknya ya Mike ya. Mudah-mudahan bisa ditampilin mungkin ya Pak Andreas ya. Diselipin di sini supaya kita nonton sama-sama videonya ya. Itu keren banget ya. Dari mulai pencahayaan, skripnya dan audionya. Karena kalau Pak Kiki nonton film, audionya jelek, berhenti nontonnya. Serius. Iya, kalau audionya jelek pasti berhenti nontonnya karena lebih ke audio gitu, nggak ada masalah. Saya kalau Pak Kiki tuh nonton sesuatu, kadang-kadang nonton YouTube tuh layarnya nggak ditonton, tapi cuma denger suaranya doang. Walaupun kemarin nonton video kalian hanya dari HP, tapi menurut Pak Kiki suaranya balance, ya enak banget ya. Wah ini keren deh, kita harus undang nih ke sini. Michael, wah ini kreator videonya. Jadi kalau lihat credits, Michael kameramen, Michael director, Michael sound designer, ya kan? Begitu bukan? Iya. Ya, sound effect Evan, bener? Iya. Nah, gitu ya. Coba ceritain prosesnya gimana tuh untuk video yang kalian buat waktu itu. Jadi ini kan videonya sebenarnya dilakuin untuk lombanya si Evan sebenarnya. Lama lombanya yang ya, Changemaker. Iya, Ya, yang Changemaker. Awalnya tuh si Evan nanya, aku lolos nih tahap 2. Ternyata disuruh buat video untuk gamenya kayak dipromosiin lah di media sosial. Akhirnya saya sama Evan kayak, oh ya udah gas aja. Ya udah langsung selesai itu langsung buat tuh skrip, kayak mikir-mikir konsep kan. Nyari-nyari dulu kayak di YouTube lah, semuanya di IG lah. Karena nggak mungkin dong kayak ya langsung muncul gitu loh. Jadi kita kayak nyari referensi dulu di YouTube. Gitu-gitu biar kayak video profil tuh kayak gimana sih gitu-gitu. Akhirnya kita mikir kayak konsepnya. Karena ini kan yang Changemaker pasti harus yang kreatif dong. Akhirnya kita ngebuat pakai konsep yang detektif gitu. Biar kayak menarik, biar ya kalau misalnya video profil kayak Bang gitu kan pasti kan kayak bosan lah kita nontonin dong. Kayak di awal-awal udah kayak ini apa sih, kayak males. Akhirnya kita milih buat video yang lumayan ada storytellingnya gitu kan. Akhirnya kita janjian untuk buat skripnya udah jadi, langsung janjian buat rekaman gitu waktu itu. Akhirnya ngajak Carlo, Ezel sama Enrico gitu untuk ngebantuin dalam sisi kameramennya juga gitu. Ya. Akhirnya syuting tuh di hari Sabtu sama hari Jumatnya waktu itu. Syuting di sebenarnya ruangannya di ruangan OSIS gitu yang simple banget. Akhirnya pakai sebenarnya nggak seproper yang kayak podcast ini ya, kayak syutingnya masih simple gitu, pakai satu kamera doang. Pakai lighting yang simple juga. Waktu itu pakai DIY lighting gitu loh. Jadi buat sendiri. Modelnya seperti lighting yang di sini? Nah, waktu itu pakai bohlam. Oh, bohlam. Langsung pakai bohlam, terus pakai kain biar soft lampunya. Itu tugas agama ya, Mek ya? Ya, sebenarnya lampunya tugas agama itu, Pak. Tapi itu keren banget karena ruang salt juga kan sudah setup-nya tuh sudah ini ya apa? Proper banget. Apa setup eksekusi lah. Kayak gudang untuk apa aja gitu. Ya, dan itu menarik. Yang menarik lagi adalah kamu ngerjain semua pakai Adobe Premiere. Nah, itu audionya kan balance tuh menurut Pak Kiki, balance dengar tapi dari modal kamera handphone aja. Tapi balance dan suaranya jelas. Kalau Pak Kiki ngedit audio untuk suara manusia itu perlu penyesuaiannya lumayan banyak. Kayak motong frekuensi amplitude frekuensi di bawah 100 Hz itu dipotong supaya suaranya ini, tapi ini kerasanya enak. Ini kamu pakai apa untuk mengatur suaranya supaya balance di video? Sebenarnya kalau misalnya waktu rekaman tuh kita ngakalinnya pakai mic HP gitu. Oh. Jadi ditaruh di dekat mejanya waktu itu. Biar soundnya lebih jelas gitu kan. Ya. Terus karena sekarang udah canggih ya zamannya, jadi pas kita masuk ke editing itu kita bisa hilangin noise reduction gitu-gitu. Ya. Terus akhirnya kita tambahin efek kalau nggak salah re-audio atau apa gitulah, di reverb atau apa gitu. Jadinya sound yang kayak Pak Kiki bilang yang di bawah sama yang di atas itu lagi dipotong gitu. Jadi dia ada efek otomatisnya gitu loh, Pak. Oh ya. Jadi tinggal masukin efek, terus langsung jadi soundnya yang lumayan enak didengar. Nah, ya ini ya. Jadi sudah memanfaatkan artificial intelligence
Ya. Dan memang harus iya. harus dimanfaatkan karena itu mempermudah. Cuma sayang pakainya belum bisa aja pakai yang itu yang model-model tadi yang motong otomatis masih manual. Jadi motong amplitude frekuensinya manual. Karena suara manusia itu kan kalau perempuan laki-laki itu paling nggak ada yang jarang di bawah 100 Hz itu. Jadi kalau daripada jadi noise itu dimatiin aja di situnya. Biasanya gitu caranya. Tapi manual banget tuh zaman dulu. Kalau sekarang ya udah ada yang otomatis nggak si AI udah tahu kan AI potong di bawah 100 Hz gitu kan. Nah, jadi karena kalau vokal itu lebih di frekuensi tengah dia biasanya kalau manusia tuh gitu. Tapi enak banget suaranya. Namanya apa tadi? Biar pakai mempermudah pekerjaan juga. Di Adobe Premiere Pro bisa. Udah ada plug-innya berarti. Efeknya. Udah ada di situ ya di Adobe-nya ya. Oke. Termasuk untuk balancing audio musik juga udah ada di situ. Ya, bisa langsung diatur di situ. Wah, canggih. Berarti harus belajar Adobe Premiere Pro nih buat karena selama ini masih pakai Filmora. Lawas punya. Oke, sekarang kita mau bicara soal game Pramuka Sejati. Tadi kita ngobrol sebelum syuting 64 bit ya. Sebetulnya udah gambarnya lebih bagus daripada Sega atau Nintendo yang nggak tahu kalian mungkin belum tahu. Nintendo nggak pernah nyoba ya? Belum. Nintendo zaman PSP sih. PS ya udah. Berarti PSP. Nintendo masih pakai kaset segede gini nggak tahu ya. Sega, Nintendo belum pernah lihat kan? Iya. Kualitas Super Mario Bros kayak gimana gitu ya. Iya. Nah, kalau yang kalian bikin 64 bit ya. Iya. Boleh kasih tahu proses pembuatan video games itu seperti apa dari awal? Boleh. Gimana Jadi itu tuh Pramuka Sejati kan awalnya dirancang yang tadi saya bilang kan dari Jason dulu nih. Dia ceritanya handle pakai Java di Eclipse. Nah, ternyata dulu tuh progresnya berapa lama sih? Waktu aku nanya gitu, Jess. Dulu tuh cuma seminggu tuh cuman bisa import gambar doang. Nah, itu Pak. Jadi dalam jangka waktu seminggu saya nanya nih ke Jason, "Jess, gimana gamenya? Udah jadi sampai mana?" Ternyata baru masukin gambar gitu Pak, dan ternyata itu butuh waktu juga kalau misalkan pakai Java. Akhirnya saya ngusulin ke Jason, Jess, kan kita di sekolah kan ekskul juga nih, ekskul coding kebetulan dulu. Nah, di situ kita dapat engine baru nih Pak, namanya Godot Engine. Itu juga aplikasi yang buat bikin game. Dan ternyata kita mikir, wah ini bagus juga nih aplikasi. Udah mah ukurannya ringan, bisa bikin game bagus gitu ya, dan bahasa pemrogramannya juga mendukung C# gitu Pak. Yang terutama saya sama Jason udah familiar gitu. Nah, karena kan Jason sebelumnya pakai Java, tapi dia sebenarnya belum mengenal C# ya. Tapi aku bilang C# tuh mirip-mirip lah kayak Java gitu ya. Jadi lumayan paham gitu ya, paham. Jadi gampang lah buat beradaptasinya. Ya udah dari saat itu kita langsung eksekusi dan barengan gitu Pak. Jadi kita buka aplikasi, kita rancang-rancang tuh. Aku bilang ke Jason, Jess, kamu coba bikin satu game. Ntar aku juga coba bantuin. Jadi kalau di hari pertama pembuatan ya, Jason bikin game membaca peta ya. Itu dari awal ya. Nah, kalau saya mungkin bikinnya itu dari awal banget Pak, dari main menu, dari splash screen itu. Jadi pokoknya di hari pertama baru jadi main menu aja Pak, yang ada anak jalan, terus ada tombol-tombol. Itu baru hari pertama tuh jadi. Terus di hari-hari berikutnya saya itu kebetulan lagi libur sekolah tuh, lagi libur panjang. Nah, itu saya push aja di situ. Bikin game. Jadi dari main menu udah jadi, terus bikin yang petanya gitu Pak, yang buat milih game. Itu juga 1 hari bikinnya. Terus bikin saya tuh abis beres bikin yang mapnya itu yang buat milih gamenya, saya juga bikin game yang pertama. Game pertama yang saya bikin itu adalah yang menjaga alam Pak, masukin sampah. Yang masukin sampah digeser-geser tong sampahnya. Iya, itu adalah game pertama yang saya kaidan gitu. Ini kayaknya bagus juga nih. Nah, terus yang kedua kode Morse gitu ya. Dan itu kebetulan bisa dalam 1 hari gitu Pak. Karena lumayan simple dan nggak butuh teknis yang ribet gitu ya. Nah, habis itu kalau saya bikin lagi kemarin tuh kompas, dan yang semafor itu dibantu juga sama Jason ya. Jason, jadi dari itu kan sebenarnya mirip-mirip kayak kode Morse ya. Jadi dia tinggal copy aja, tinggal diubah dikit gitu. Jadi mudah juga gitu ya buat bikinnya. Tuh. Nah, tapi gamenya si Jason ini yang membaca peta ini lumayan rumit nih ternyata Pak. Karena kan ada banyak levelnya. Tiap levelnya juga banyak desainnya gitu ya, banyak desain. Terus tujuannya ada gimana? Terus dia juga bahkan gambar manual ya petanya ya. Petanya gambar manual Pak, karena kan kita yang ngedesain, jadi peta juga kita gambar gitu. Ya jadi di awal kayak gitu sih Pak. Jadi kita berfokus ke sistemnya dulu, terus baru kita bikin game-gamenya. Terus kalau misalkan ada aset-aset, kadang-kadang ada juga yang kita gambar, ada yang kita ambil dari internet dengan izin tentunya, karena kan ada di kredit ya Pak izinnya. Ya kayak gitu. Terus buat
sound effect dan juga musik itu kita pakai yang kepramukaan juga, yang kepramukaan kayak lagu-lagu pramuka tapi audionya doang gitu, Pak, nggak ada vokalnya. Instrumennya doang, ya betul, instrumennya doang. Dan ya akhirnya pas Gebyar gitu ya. Jadi game ini tuh dibuatnya dalam waktu berapa? 2 minggu ya? 2-3 minggu. 2-3 minggu berarti ya. 3 minggu ya. Nah itu akhirnya kita jadi bikin game Pramuka Sejati yang pertama kali dimainin di Gebyar Santa Angela. Itu masih versi awal banget lah, Pak, awal banget tuh versinya. Nah tapi seiring bertambahnya waktu gitu ya, seiring berjalannya waktu, akhirnya kita mikir juga nih, ini kayaknya sayang banget deh kalau cuma ditampilin di Gebyar doang. Iya. Gimana kalau kita publish ke Play Store itu? Waktu itu juga Pak Indra sempat ngusulin Pak sebagai pembina ya. Ngusulin ke Van, gimana kalau misalkan game Pramuka Sejatinya kita rilis di Play Store aja, masukin ke Play Store gitu ya. Nah, boleh juga gitu ya. Dan akhirnya saya cari cara gitu pada saat itu buat masukin ke Play Store gitu ya. Ternyata prosedurnya tuh sangat rumit, Pak. Gitu. Saya ada kali itu kayak ngurusin game itu ke Play Store tuh ada sekitar 1 bulanan. 1 bulan doang buat ngerilis gamenya gitu. Dan itu sangat rumit. Jadi itu sebelum awalnya kan saya lihat di YouTube gimana nih caranya upload game di Play Store. Rupanya di Play Store itu nggak gratis, Pak, masukin gamenya. Jadi butuh dana juga, butuh biaya. Dan akhirnya karena saya mikirnya ini kan produk sekolah juga gitu ya. Jadi saya butuh birokrasi juga nih ke kepala sekolah Bu Rere atau juga ke ketua yayasan gitu, Pak. Nah akhirnya saya pada situ diminta bikin proposal, terus akhirnya diajukan. Nah puji Tuhan di ACC gitu, Pak, dari yayasannya. Jadi kita udah dapat dananya, tinggal langsung eksekusi. Nah saya kira gitu ya. Saya kira ketika udah dapat uangnya, udah dapat dananya, tinggal bayar ke Google, beres gitu, Pak, gampang. Ternyata enggak, banyak banget prosedurnya. Kayak misalkan si Google-nya harus tahu dulu nih, ini yang bikin akun ini orang asli atau enggak. Jadi minta tunjukin KTP, minta tunjukin NIK dan macam-macam gitu, Pak. Data diri aja semuanya. Nah, karena saat itu saya butuh bantuan sekolah, karena kan itu anak-anak sekolah ya, Pak. Jadi makanya saya waktu itu bolak-balik TU tuh, Pak. Bolak-balik TU waktu itu saya ingat banget waktu ujian kolaborasi itu, Pak. Ujian kolaborasi itu saya bolak-balik ke TU gitu ya. Cuman buat ngurusin Google Play Store ini. Dan di situ juga gak hanya ngisi data gitu, Pak. Di situ juga Play Store-nya minta gitu. Boleh diupload dulu aplikasinya, diupload, terus minta aksesnya 7 hari. Nah, saya kira 7 hari itu udah siap rilis. Ternyata pas saya pencet 7 hari udah di-approve sama Google nih. Ternyata dia minta lagi gitu, Pak. Kayak, "Oke, kamu udah ngupload game ini, sekarang saya minta untuk kamu ngetes game ini minimal 20 orang gitu." Nah, dari situ saya bingung tuh, waduh gimana dapat 20 orang gitu ya. Akhirnya saya ngomong lagi sama Bu Rere, dan akhirnya di situ dapat nih untuk anak-anak kelas 7 menguji coba gitu ya. Nah, pada saat itu juga ada demo gitu ya, demo game Pramuka Sejati dari anak-anak kelas 7, 7A, 7B, 7C, 7D sama 7E gitu ya. Jadi total ada 25 anak tuh, Pak. Jadi ketentuan minimalnya terpenuhi gitu. Itu juga sudah didokumentasikan, terutama sama Pak Kiki juga kan ya, dibantu. Betul. Nah, akhirnya saya serahkan itu ke Google. Kira-kira butuh waktu sekitar 3 hari buat Google ngasih itu. Dan saya juga sempat dulu tuh beres itu di interview juga sama Google dalam bentuk formulir gitu, Pak. Google minta nyeritain nih, kenapa kamu pengen ngupload game ini? Apa keuntungannya? Apakah dia mengandung hal-hal edukasi itu untuk apa? Contohnya apa? Keuntungannya buat kamu dan kita apa gitu, Pak. Dan itu kan kayak, waduh ini interviewnya serius banget nih. Nah saya akhirnya ngisi interviewnya, karena ketika saya lihat di internet, ketika interview itu tidak diakses sama Google atau ditolak gitu ya, kita harus melakukan ulang gitu, Pak. Jadi harus uji coba ulang 14 hari, nungguin lama gitu ya. Waduh ini rilisnya makin lama dong kayak gitu ya. Nah tapi puji Tuhan ya diakses sama Google gitu interviewnya pertama kali. Nah ya udah di situ akhirnya sekitar dalam waktu 7 hari 1 minggu gitu ya, akhirnya game Pramuka Sejati siap dirilis gitu, Pak. Dan akhirnya kita tentukan tanggal 29 Oktober ya? Iya. 29 Oktober. Nah, 29 Oktober akhirnya kita bikin acara perilisan game Pramuka Sejati gitu, Pak. Dan buat yang belum download itu gampang banget sekarang menemukannya di Play Store ya. Tinggal ketik Pramuka Sejati muncul langsung gamenya. Benar ya? Banget. Sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan ternyata mengurus perizinannya lebih rumit daripada bikin gamenya. Nah ini nih, nggak tahu kelihatan nggak ya di situ ya? Kayaknya enggak deh. Wah tuh ada suaranya tuh. We lead, we serve. Woi. Ini ada statistiknya, tuh kan? Tebak Morse 190. Pokoknya seru lah. Kalau mau penasaran yang belum download sekarang.
Pramuka Sejati yang ngurus prosedur surat menyuratnya lebih rumit daripada bikin gamenya. Dan itu surat menyurat lewat email. Iya, lewat email. Jadi Lewat saya email. tiap hari tuh lihat buka tutup email aja gitu, Pak. Kan biasanya buka tutup WhatsApp ya. Sekarang buka tutup email gitu, yang emailnya Google sebenarnya. Dan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Tapi kan untungnya kan Google juga menyediakan fitur translator. Betul, kan, ya. betul, Jadi, betul. otomatis lah itu. Oke. Ke bahasa Indonesia. Nah, itu kan prosedur surat menyurat kan biasanya tertata rapi kan, struktur bahasa. Itu gimana tuh untuk hal-hal seperti itu? Ada bantuan lain atau Evan kerjain sendiri waktu itu? Waktu itu Untuk saya sendiri siapa itu lagi pula kan dalam bentuknya formulir ya Pak ya. Bukan bentuk dalam surat resmi gitu. Oh. Jadi si Google-nya udah nyediain template lah. Oh, udah ada kayak template-nya gitu. ya. Tapi yang jadi tantangan mungkin buat saya itu ada batasan katanya gitu Pak. Jadi kayak jelaskan dalam 200 kata. Oh. Nah, dan saya itu kesulitan. Aduh, ini gak cukup nih katanya. Ya, Jadi saya ya. harus pakai kalimat efektif gitu. Ya, seperti Elsa. Ya, ada batasan kadang-kadang Ya, minimal 200 kata. Iya. Ada direfleksi tuh, Pak. Ada 200 kata. Refleksi ya betul. Oke. Kan kalian belum punya KTP untuk persyaratan. Nah, betul. Itu kita minta tolong dari Berere. Tolong Berere. Oke. Menyenangkan atau menyedihkan mengurus itu buat kalian gimana tuh? Pada saat itu, menyebalkan atau menyenangkan? Kalau buat saya sih menantang ya. Jadi dapat Menantang. pengalaman baru juga gitu kan, lumayan nanti kalau misalkan ngelamar kerja bisa bikin CV gitu ya. Betul. Jadi sekarang kalau mau publish ke Play Store udah lebih mudah dong karena udah pernah. Ya, karena Iya. udah pengalaman. Oke. Sip. Nah, kalau dari sisi Michael sendiri sebagai support dari teman-teman develop Pramuka Sejati ini, udah kamu di HP-mu ada nggak Pramuka Sejati? Ada, tapi HP saya lagi. Oh, gimana menurutmu tentang pekerjaan teman-temanmu ini? Sebenarnya saya kan waktu itu juga pernah jadi kayak yang untuk nyobain game Evan yang Tester ya? pertama tuh, Iya. tester yang Fear juga kan. Hmm. Tuh saya udah kaget. Wah, ini masih SD aja udah bisa buat game 3D gitu kan. Wah, keren ini. Terus tiba-tiba dia buat lagi, saya kaget lagi. Oh, Pramuka kali ini edukasi gitu kan. Saya pertama kali lihat tuh waktu itu ngetester itu yang masih awal-awal banget tuh udah kaget sebenarnya, udah bagus gitu kan. Terus akhirnya saya pikir kan kayak oh ya gamenya kayak gini. Ternyata diinovasiin lagi sama dia, ada cerita awalnya, ada loading screen-nya, ada gitu-gitunya. Terus ditambahin lagi gamenya, ada level-levelnya. Jadi menurut saya bagus banget ini Ya. gamenya. Nah, ini ada cuplikannya nih di layar ya. Pramuka Sejati udah 100 orang lebih yang mendownload. Kalau dalam bayangan kalian waktu itu pengennya berapa yang download game ini? Berapa ya? Berapa orang? Jason berapa kalau menurut kamu? Kalau menurut Jason harapannya bisa berapa? Kalau menurut aku saja harapannya mungkin bisa jauh lebih banyak, misal 50.000 atau 100.000 lebih. Iya, dan harusnya sih anak Angela itu kan satu angkatan bisa 100 bisa sampai minimal harusnya 300 ya. Iya. Iya. Nah, kalau misalkan download semua harusnya 300, apalagi kalau misalnya satu kampus itu bisa sampai 1.700. Betul. Nah, harusnya. Betul. Nah, ini buat kakak-kakak SMA, SMP, adik-adik SD juga boleh ya. Betul banget. Ini nggak ada restrict ini kan usia kan? Enggak ada ya. Nggak ada ya. Semua umur. Adik-adik Semua umur. SD, yang SMA juga download dong ya, minimal 1.000 lah gitu ya. 1.000 dulu, dari 100 kan udah nih, habis 100 1.000, nah 1.000 kita bikin podcast lagi. siapa tahu ada inovasi baru gitu ya. Ini menarik sekali, dan ini gambar-gambar ini kita harus gambar manual. Iya, kan yang tadi saya bilang juga ada beberapa aset yang di internet tuh suka ada kadang-kadang free aset lah gitu Pak, aset gratisan yang bisa diambil buat bikin game gitu. Dan itu jadinya nggak perlu lisensi buat itu karena udah free. Tapi ada juga gitu hal-hal yang nggak bisa dari aset, tentunya karakternya ini Pak. Nah, si karakter anak-anak ini. Nah, ini saya gambar sendiri gitu. Wah, ini ikonik loh. Ini ikonik dan jangan sampai hilang sih anak ini. Kalau misalkan dia diupdate, jangan diupdate si anaknya gitu. Menurut Pak Kiki, enggak. karena ikonnya dia. Betul. Gitu. Siapa namanya ya? Kak Andi. Oh, Andi. Iya. Andi namanya, mantap. Ulasannya 5 bintang 5 nih. keren. Bagus. Ya, harapan dari Michael sendiri sebagai rekan-rekan dari teman-teman kreator Pramuka Sejati itu untuk kedepannya nih gimana nih Pramuka Sejati? Harapannya sih menurut saya semakin terus diupdate aja sih, biar kayak ada inovasinya yang lebih banyak lagi, terus siapa tahu bisa main online gitu bareng temen gitu kan. Itu lagi diusahakan. Ya palingan itu sih Pak, biar Ya. makin seru aja gitu main sama teman-teman gitu. Nah, kalau aset kayak pohon itu bikin sendiri atau ambil dari yang orang udah bikin? Ada yang bikin, ada yang ngambil. Nah, kalau ngambil gitu butuh izin, izinnya seperti apa sih bentuknya?
kalau misalkan kita tuh kebanyakan ngambilnya yang free Pak justru. Oh, yang free. Biar Jadi nggak perlu izin lagi. jadi dipakai bebas aja Iya, langsung ya. Tapi sebagai bentuk penghargaan juga kita cantumin kredit gitu Pak. Oh, di kreditnya Iya, di ada kreditnya ada. dicantumin ya. Betul. Nah, kalau musik itu butuh izin atau enggak yang musik pramuka yang kalian pakai? Kebetulan musiknya juga free copyright Pak. Free copyright ya. Iya. Oke, karena ini kan lagu istilahnya ya lagu yang harus disebarluaskan Iya di betul. Indonesia. Ya. Pak Kiki adalah salah satu anak yang dulu suka sekali pramuka. Sayangnya hanya dapat di SD. Dan yang ditunggu-tunggu adalah persami dulu. Perkemahan Sabtu Minggu. Wah, enak banget tuh. Ya kan minimal nggak dimarahin 2 hari di rumah. Ya kan? Sabtu dan Minggu. Karena setiap hari pasti dimarahin. Nggak tahu kalian dimarahin nggak sih setiap hari sama orang tua? Enggak ya? Iya. Oh, berarti baik. Minimal 2 hari nggak dimarahin kalau ada persami. Beruntung sekali di Santa Angela ini Pak Kiki masuk 2020 sampai hari ini masih ada pramuka. Ya. Dan ini sebetulnya penting ya karena banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari berpramuka yang Pak Kiki alami juga waktu SD. Kita gimana main ke sekolah orang sama-sama anak pramuka, kita nggak saling kenal di sana, membutuhkan keberanian lebih ketika dikasih tantangan, matanya ditutup, suruh pegang apa di dalam kotak, awas ulet bulu, padahal pas kita lihat, ternyata lengkuas, gitu kan. Itu kan menarik ya, dan banyak sekali hal-hal yang menarik. Kalau Michael waktu itu nggak masuk DPP ya, dia OSIS waktu itu. Sementara Evan dan Jason ini konsisten di pramuka, sampai sekarang masih pramuka. Kalau sekarang aku udah pindah ke itu Pak, divisi ICT. Divisi ICT ya, tapi backgroundnya dulu pramuka. Yang pramuka banget Evan ya. Padahal dulu Pak Kiki sebagai pembina OSIS waktu itu sudah membidik Evan. Kalau Evan masuk OSIS, Pak Kiki pekerjaan lebih mudah. Ternyata dia tidak maunya masuk pramuka. Berkibar bendera Indonesia waktu kita lagi leadership ya. Iya. Kenapa pramuka, Van? Nggak tahu ya Pak. Jadi ketika saya di SD betul juga awal itu ada pramuka, saya ikut pramuka tuh kelas 1 sama 2 SD gitu. Tapi ketika menjelang pandemi kelas 3 ke atas itu saya udah kayak nggak tahu kenapa nggak milih pramuka gitu. Jadi sebenarnya background saya tuh di pramuka cuman di siaga kelas 1 2 gitu. Nah, terus tiba-tiba di SMP ternyata ada program leadership gitu. Yang saya baru tahu ternyata di Angela ada leadership nih. Ternyata yang saya belum tahu juga leadership tuh buat pemilihan organisasi gitu, Pak. Nah, jadi awal-awal tuh kelas 7 kan ikut tuh. Nah, saya sebenarnya awalnya tuh nggak ada niatan sih Pak, nggak ada niatan ikut apa-apa dulu, biar belajar dulu aja gitu, sambil ngeliat-liat yang lain. Ternyata iseng-iseng ikut, kepilih gitu Pak, tiba-tiba kepilih jadi Dewan Penggalang Pramuka gitu ya. Saya awalnya bingung juga, ini organisasi apa? Kan kalau OSIS kan tahu ya, ini yang ngurusin acara-acara apa. Terus tiba-tiba ada DGP, apa DGP gitu ya. Akhirnya saya nanya ke teman-teman yang lain, DGP apa? Ternyata yang lain juga masih masih belum terlalu kenal gitu ya. Terutama anaknya yang baru kan belum kenal juga. Nah ternyata adalah organisasi kepramukaan gitu Pak. Nah awalnya juga saya ragu, ini bisa bertahan gak ya di DGP, karena kan saya pertama terakhir kali pramuka kan kelas 2 ya. Terus akhirnya dipaksa lagi di kelas 7 karena kan mau gak mau jadi DGP kan harus pramuka, dan bahkan diwajibkan juga dari sekolah gitu ya. Nah ternyata pas saya lakuin itu asik gitu. Asik. Dan akhirnya kelas 8 ikut lagi di pramuka. Dan waktu itu juga saya pengen menginovasikan suatu hal yang baru gitu di pramuka. Kayaknya ini kalau yang kayak gini-gini udah sering deh, atau kayak dinamika kelompok, diskusi kelompok. Terus kebanyakan juga di dalam ruangan gitu ya Pak ya. Nah akhirnya di kelas 8 saya memutuskan untuk jadi Dewan Penggalang lagi, dan kebetulan dikasih, waktu itu dipercaya, diberi mandat untuk menjadi calon ketua, dan puji Tuhan juga terpilih. Dan ketika saya menjabat juga saya mencoba mengembangkan hal-hal yang lain ya, kayak contohnya yang tadi Pak, program-program kayak misalkan bikin buku panduan. Terus juga yang terakhir ini yang bisa dibilang bisa dibilang besar juga adalah game pramuka gitu, karena saya ingin ngasih tahu nih kalau pramuka tuh sebenarnya nggak bosenin, nggak cuman tepuk-tepuk doang, nggak cuman bikin yel-yel gitu, tapi bisa juga kok anak pramuka bikin game gitu Pak. Akhirnya saya mengalihkan ke dunia digital juga biar yang lain pada tertarik kayak gitu. Jason, game pramuka sejati ini menghasilkan rupiah nggak sih? Iya Pak. Oh iya, tapi cuma kalian berdua yang tahu. Sebenarnya belum bisa diambil juga sih. Oh belum bisa diambil. Gimana cara biar bisa diambil itu? Kalau dia cara ngambilnya itu kalau dari requirement-nya sendiri dari konsol, dari Google AdSense sama Google Play konsolnya ini tuh butuh paling minimal tuh pemasukannya 1,5 juta Pak. Itu baru bisa mulai ditarik per bulan. Iya. Harus 1,5 juta orang ya.
Bukan yang Pak, download. Rupiah Pak, rupiah. rupiah Pak. Apanya 1,5 juta rupiah? Pendapatannya, penghasilannya. Oh, baru bisa ditarik tuh kalau dapat 1,5 juta. Iya. Oh, tapi kalian nggak tahu itu pendapatannya berapa? Ada laporannya tapi Ada. ada Pak. reportnya ya. Iya. Oke. Kalau saat ini sudah berapa tuh kira-kira? Boleh dikasih tuh kalau nggak boleh nggak apa-apa. Aduh, bro. Masih kecil banget tuh Pak. Saya terakhir ngecek 11.000. 11.000 dari perbandingan 100 download ya. Iya. Berarti kurang lebih 100 download 10.000 lah. Iya. Ya, berarti untuk ke 1,5 juta berarti kalian. Bukan dari total download sih Pak sebenarnya. Oh, dari mana? Itu kan saya sama Jason juga ada pasang iklan kan ya di gamenya. Oh. Nah, setiap nonton iklan itu nambah. Tapi nambahnya itu dikit banget Pak. Kayak cuma satu iklan nambah Rp2 misalkan. Ya, kayak ya. gitu. Karena yang mainnya mungkin masih 100 orang Iya, ke bawah dan gitu. Kita kan nggak rutin gitu Pak mainnya kan Ya, tiap hari. ya, oke, dari iklan mungkin ya pendapatannya. Oke. Michael, Iya, Pak. menurut Michael kan ini kan kita kemarin dapat dari pemerintah tuh bahwa pramuka di sekolah tidak diwajibkan. Mm-mm. Menurut Michael pramuka tuh penting nggak sih? Jujur Tanya lah. ke saya. Ya sebenarnya kalau penting ya penting ya. Kalau nggak ada pramuka kan kita nggak akan tahu kayak hal-hal dasar gitu kan. Tapi menurut saya pentingnya sini bukan wajib gitu Pak. Tapi kayak penting aja gitu untuk ada. Jangan sampai hilang. Tapi kayak nggak terlalu wajib dilakukan gitu. Bagi saya, menurut pendapat saya. Mendapat pelajaran apa waktu pramuka kelas 7-8? Kebetulan saya pramuka dari kelas 1. Itu dulu SD tuh wajib kan. Jadi saya lakuin terus sampai kelas 6 sampai sempat karena dulu ada PJJ gitu. Terus akhirnya lanjut di kelas 7 kelas 8. Ternyata pramuka nggak ya gimana ya, kayak ada serunya juga gitu Pak. Kayak ketika kita berkegiatan bersama teman, kita bisa ketemu teman, bisa dapat kenalan banyak teman. Terus akhirnya kita bisa namain skill-skill kayak tadi kayak Sandi Morse, Ya, betul. terus gitu-gitu. Ya setidaknya kita nggak kosong banget lah kalau misalnya ditanyain sama teman tentang kayak gitu-gituan. Terus akhirnya juga saya jadinya tahu kalau ternyata pramuka itu salah satu organisasi yang luas gitu Pak, sampai ke luar negeri juga, keluar dunia juga ada gitu. Ya. Nah, Jason, kan di games Pramuka Sejati itu ada Sandi Morse tuh. Iya, Pak. Sebetulnya kalau di Pramuka Sandi Morse tuh pernah dijelasin nggak tuh fungsinya apa? Pernah, Pak. Apa tuh fungsinya dia? Kalau Sandi Morse tuh sebenarnya beberapa fungsinya tuh yang pertama tuh bisa dipakai buat ini Pak, komunikasi jarak jauh karena Betul. dia kan bisa dipakai buat bendera juga. Jadi kalau misalkan diputar 90 derajat berarti dia titik gitu. Kalau misalkan diputar 180 derajat berarti dia strip gitu. Tapi selain itu juga Sandi Morse juga tuh bisa disampaikan lewat suara Pak. Jadi kalau misalkan kayak misal lagi perang atau apa gitu Pak, kita bisa manfaatin suara kayak misalkan kayak tepuk apa ya, kayak misalkan kayak pakai batu lah atau apa gitu. Atau kalau misalkan di kegiatan-kegiatan emergency yang gak memungkinkan misalkan kita buat ngobrol gitu, kita bisa lewat kode Morse. Ya, betul. Nah, itu ya. Jadi yang kamu bilang tadi putar 90 derajat sampai 180 derajat itu berarti ada alatnya dong pramuka di Angela waktu itu. Iya, pakai bendera Pak. Oh, pakai bendera. Ada bendera khusus. Oh, bendera Morse. Iya. Oh, jadi kalau 90 derajat ke sini ya? Kayak gini Pak. Oh. Dipegang besar kayak gini kayak bendera. Oh. Terus diputar gitu. Oh, iya Pak Kiki malah belum pernah lihat. Itu kalau Bapak lihat di game Pramuka Sejati, Bapak pernah lihat bendera ini nggak? Hitam putih. Yang putih hitam putih tuh. Nggak merhatiin. Di logonya ada kok Pak. Oh iya, makanya nggak merhatiin. Oh iya, ini ada bendera. Oh itu ya. Hitam putih. Nah itu bendera Oh pakai bendera ya. Iya. Oke, ya benar untuk keadaan darurat tuh. Detektif ya kan kalau dari dalam saku dia lagi disekap tuh. Dia kasih tinggal ada tombol ya kan. Tet ya kan biar ngasih tahu kondisi dia di dalam seperti apa, ngasih sinyal ke sana. Nah, kenapa waktu syuting nggak pakai Sandi Morse? Kepikiran. Ya. Kalau menurut Evan, kenapa pramuka itu penting buat anak-anak kira-kira? Buat anak-anak zaman sekarang? Kalau menurut saya pramuka itu penting ya karena pramuka itu cakupannya luas gitu Pak. Jadi gak hanya mempelajari yang tadi kayak misalkan Sandi Morse, Sandi Samapur, gak hanya itu. Tapi sebenarnya keseharian juga dipelajari di pramuka. Kayak misalkan beribadah deh, spiritual agama itu sebenarnya ada di pramuka gitu Pak. Jadi persyaratan juga. Terus juga misalkan menjahit itu di pramuka juga ada di kepramukaan. Menabung juga kan itu dibutuhkan di sehari-hari. Cara memasak, misalkan kemandirian juga kan berarti di kepramukaan dan itu pastinya sangat diperlukan gitu Pak untuk anak-anak. Oke. Nah itu ya. Jadi di video promo yang kalian buat tuh sempat dibilang bahwa anak-anak zaman sekarang sudah malas sama pramuka. Dengar-dengar kalau pramuka hari Selasa juga banyak yang izin.
Dulu juga anak OSIS, Pak, pas lagi pramuka aja izinnya. Wow. Nih salah satu pelakunya. Gitu ya, Mak. Waduh, Ya. kebongkar. Ya, mungkin memang ada lelahnya ya karena kita kan kebanyakan pramuka itu kegiatan fisik juga jadi ya tapi nanti manfaatnya baru dirasakan setelah kita malah rindu nanti begitu udah lepas dari situ malah rindu pengen pramuka lagi ya. Jadi manfaatnya banyak. Nah, yang terakhir nih. Mungkin susah dijawab. Di video yang kalian buat itu ada credits. Ada credits terus panjang tuh. Jadi ada nama Kif, ada Kilau ya yang ikut mengerjakan, terus siapa lagi kameramen Carlo, ya Enrico dan lain-lain. Terus ada bagian guru nih, ya Ibu Rere, ya kan, Ibu Eni. Bu Rere kita tahu kepala sekolah, Bu Eni kesiswaan. Kok tiba-tiba ada nama Pak Aman? Nah, bisa dijelaskan. Kenapa pembina OSIS sama pembina saltnya sama pembina pramukanya nggak ada namanya? Nah, ini tuh kan tadi Michael juga jelasin ya latar belakangnya itu kan sebenarnya gara-gara lomba ya, Pak ya. Lomba. Dan kebetulan waktu itu didaftarin itu sama Pak Aman. Saya tanya tuh, Pak ini kan minta guru pembimbing nih. Guru pembimbingnya siapa? Oh ya udah saya aja. Ya udah, akhirnya Pak Aman di situ terlibat juga. Jadi kita juga minta revisian, Pak. Ini videonya udah jadi. Gimana kalau menurut Bapak? Ada yang perlu direvisi nggak? Nah, Bapak juga, Pak Aman juga ngasih masukan kan di situ-situ. Yang ini kayaknya kurang dimasukin ini. Terus ada typo misalkan. Itu juga dibetulin sama Pak Aman gitu. Jadi ada keterlibatannya juga Pak Aman. Oke. Hampir cemburu Pak Kiki juga nama saya kenapa nggak ada di situ. Oke, itu menarik sekali perjalanannya. Videonya nanti bisa dilihat di mudah-mudahan bisa dilihat di YouTube-nya. YouTube udah ada. Kalian rilis di YouTube Di masih? YouTube Pramuka. Oh, di YouTube Pramuka Santai Angela. Iya. Ada tuh kalau mau lihat videonya nanti juga mudah-mudahan bisa dimasukin ke video sini diselipkan. Dan juga jangan lupa download game Pramuka Sejati. Oke, yang terakhir dari Michael, kasih pesan-pesan buat teman-teman SMP Santai Angela. Pesan-pesan. Apa ya? Terkadang hal kecil yang kita pikir itu kecil akan berdampak besar di kemudian hari. Hal kecil yang kita pikir kecil ternyata berdampak besar di kemudian hari. Iya. Oke, jadi tidak perlu merasa kecil, Iya. gitu ya. Pede aja, Beda aja. berkarya. Lakuin apa aja yang bisa. Wah, top. Ya, Jason. Kalau misalkan kita udah punya satu skill gitu, kita asah terus skill itu karena mungkin di masa depan skill itu tuh bisa jadi potensi gitu buat pendapatan kita atau mungkin sebuah perubahan gitu untuk di masa depan dan seterusnya. Mantap. Garis bawahi kata perubahan. Nah, karena berubah. manusia pasti berubah. Iya. Ya. Dari fisik berubah. Pak Kiki juga nggak langsung gundul kok. Ya. Pelan-pelan kok rontoknya. Ya kan? Jadi ada perubahan ya. Oke. Evan. Kalau saya sih menggarisbawahi teruslah berkarya. Oh. Jangan takut berkarya gitu. Oh, jangan takut berkarya ya. Teruslah berkarya ya. Tidak perlu kita pusingin apa yang akan dikatakan orang. Kita nggak perlu gimana nanti endingnya. Ya pokoknya berkarya aja, gitu ya. Luar biasa. Ini benar-benar adalah anak muda perubahan, ya. Karena perubahan akan terus terjadi. Ya, teknologi terus berkembang. Siapa yang tidak bisa beradaptasi akan ketinggalan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Persoalan kita sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Persoalan kita selesai. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Sampai banyak, Pak. jumpa lagi. Dadah. Dah.